Selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasihku kepadamu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kematianmu menghidupkanku. Dan ku pastikan pengorbananmu Tak akan pernah sia-sia. Yesus, Engkau ku kagumi. Haleluya, puji nama Tuhan. Karya terbesar di dalam hidup kita, amin, haleluya. Kristus yang ada di atas kayu salib menebus hidup kita. Itu adalah harta kita yang paling berharga, di mana di situ ada darah penebusan untuk dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan, saudara. Hari ini Bapak Pendeta Yongki berkenan hadir di doa pagi Anastasis, dan tentunya ada rema firman Tuhan yang luar biasa pada pagi hari ini yang akan kita terima. Puji nama Tuhan, terima kasih Pak Pendeta Yongki. Silakan Bapak. Saudara tahu Bapak Yongki ini adalah
Eh, Haleluya. Pak Yongki adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Saudara tahu, pendiri dari Rumah Doa Salomo di Depok. Ya, kami sudah sering ke sana dan kami sangat diberkati, dan puji nama Tuhan, hambanya ini dipakai luar biasa. Silakan Pak Pendeta Yongki. Haleluya. Pak Pendeta Eri. Suara saya kedengaran ya? Jelas Pak Pendeta, jelas Pak Yongki. Baik. Terima kasih. Shalom, saudara-saudara semua. Shalom. Peserta doa pagi Anastasis. Amin. Tema yang diberikan pada saya hari ini itu terambil dari Roma 14 ayat 8 yang berbunyi demikian. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, ini tema yang sangat-sangat luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kalau kita betul-betul mengerti tentang firman Tuhan ini dan menghayatinya, menjalaninya dalam hidup, saya pastikan 100% hidup kita pasti akan berubah. Amin. Tapi sayangnya, saudara, banyak sekali anak Tuhan yang tidak mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Sehingga mereka hidup seperti orang dunia hidup. Yes. Saudara, dari ayat ini, ayat tema ini, maka sekurang-kurangnya ada 3 kebenaran yang bisa kita dapatkan. Apa saja ketiga kebenaran itu? Yang pertama, ayat 8 bagian C, bagian akhir. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Amin. Saudara, ini banyak sekali orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, bahkan mungkin orang-orang yang sudah melayani Tuhan, yang tidak benar-benar mengerti dan menjalankan, menghayati, menghidupi ayat ini, saudara. Apa akibatnya? Kalau kita tidak mengerti bahwa kita ini adalah milik Tuhan, baik hidup maupun mati, maka kita akan hidup seolah-olah diri kita ini adalah milik kita sendiri, our own. Ya, padahal sebetulnya kalau kita mengerti, kita ini setelah kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, setelah kita lahir baru, setelah Roh Kudus Allah masuk di dalam diri kita, maka firman Tuhan mengajarkan bahwa kita adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Amin. Dan kita menjadi milik Kristus, milik Allah. Saudara, kalau kita berpikir bahwa kita ini adalah milik diri kita sendiri, maka tindakan kita akan sangat berbeda dengan kalau kita menyadari bahwa diri kita ini adalah milik Allah. Kalau kita mengira atau berpikir bahwa diri kita ini adalah milik kita sendiri, maka kita akan bertindak sesuka hati kita, semau kita sendiri. Apa yang kita inginkan, itu yang kita kerjakan. Kalaupun kita menyediakan waktu, menyediakan dana, menyediakan daya untuk kita berikan pada Tuhan, maka hal itu adalah juga sesuka hati kita. Kalau kita tergerak, kalau kita sempat, kita berdoa, kita mencari Tuhan, kita beribadah. Kalau sempat, kita memberikan persembahan. Ya. Kalau sempat saja, sesuka hati kita. Kalau kita tergerak, kita lakukan. Kalau tidak, kita tidak lakukan. Karena kita berpikir bahwa diri kita ini milik kita sendiri. Fokus kita itu adalah diri kita, bukan Allah. Padahal, saudara, Rasul Paulus dengan sangat-sangat jelas menuliskan di dalam 1 Korintus pasal 6, ayat 19-20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus? Bait itu adalah rumah. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah rumah Roh Kudus? Karena Roh Allah diam di dalamnya. Roh Allah yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Karena kamu sudah dibeli. Dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Saudara, setiap kita, saudara dan saya yang sudah lahir baru, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan hanya di bibir, tapi dalam hati kita, dalam hidup kita. Maka dengan jelas Alkitab mengajarkan bahwa kita ini adalah milik Allah.
milik kepunyaan Allah. Karena kita sudah dibeli dari dunia ini dengan harga yang sangat mahal, yaitu dengan darah Kristus di atas kayu salib. Darah yang tidak ternilai harganya. Karena itu sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, lahir baru, sejak kita menjadi anak Allah, maka kita 100% jadi milik Allah. Baik kita hidup maupun mati. Sesudah mati nanti, kita tetap adalah milik Allah. Amin. Saudara, kalau kebenaran ini kita mengerti, dan bukan hanya mengerti, kita hayati, kita jalani dalam hidup ini. Saya yakin 1000% hidup kita pasti berubah, saudara. Pasti berubah. Tidak mungkin hidup kita sama seperti sebelum kita lahir baru. Tapi seperti saya katakan tadi, saudara, sayangnya banyak sekali orang yang mengaku atau mungkin sudah merasa sudah lahir baru, tapi tidak sungguh-sungguh mengerti. Jadi mereka masih hidup as usual, ya seperti sebelumnya, ya seperti ketika mereka belum bertobat, belum menjadi milik Allah. Ini sama sekali tidak benar, saudara. Ini menyedihkan. Mari saya ingin mengajak saudara pada kesempatan yang indah ini, di mana kita membahas ayat ini, pastikan bahwa saudara dan saya mengerti dan kemudian menghayati, menjalani hidup ini sebagai milik Allah, bukan milik diri kita sendiri. Saudara, kalau kita milik Allah, tiap kali kita mau bertindak, kita berpikir dulu, apakah ini sesuai dengan kehendak yang memiliki kita, atau ini hanya kehendak kita sendiri? Apakah yang kita lakukan ini menyenangkan hati Tuhan, atau hanya menyenangkan hati kita sendiri? Fokus kita bukan lagi diri kita, saudara, tapi fokus kita Allah. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mengerti dan menghayati kebenaran firman Tuhan ini. Ya, jadi apa yang kita lakukan sekali lagi bukan ya kalau sempat kita bersaat teduh, kalau sempat kita baca Alkitab, kalau sempat kita melakukan kehendak Tuhan, kalau kita tergerak dan sebagainya, tidak, saudara. Ya, tapi fokus kita Tuhan. Ya, bukan diri kita sendiri. Itu kebenaran yang pertama, saudara, bahwa kita milik Allah baik hidup maupun mati, karena kita sudah dibeli dengan darah Kristus di atas kayu salib. Kebenaran kedua terdapat di dalam ayat 8a. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mengerti bahwa kita adalah milik Allah, maka kita akan hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Saudara, bagaimana caranya hidup untuk Tuhan? Hidup untuk Tuhan itu adalah hidup dengan melakukan kehendak Tuhan, melakukan perintah-perintah Tuhan, bukan kehendak kita sendiri. Nah, cara praktisnya, saudara, ya, kita jangan bicara teori terlalu muluk-muluk, praktis. Bagaimana cara praktis supaya kita ini betul-betul hidup untuk Tuhan, hidup sebagai milik Tuhan. Saudara, dari pengalaman pribadi saya, itu bisa kita mulai dari bersaat teduh tiap hari. Setelah kita lahir baru, ya, saya maksud, saudara, setelah kita bertobat, kita menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya. Setelah kita lahir baru, selanjutnya lakukan saat teduh tiap hari. Ya, saya bersyukur dengan doa pagi Anastasius ini, saudara melakukan doa pagi, ya, tiap hari menyediakan waktu untuk menyendiri dengan Tuhan, ya, berdoa, memuji menyembah Tuhan, lalu baca firman Tuhan atau dengarkan firman Tuhan. Dan yang terpenting bukan hanya didengarkan, dibaca, saudara, tapi dilakukan dalam hidup. Saya lihat ada banyak orang Kristen, saudara, ya, mengerti firman Tuhan. Ya, maaf kalau disuruh khotbah, wah khotbahnya luar biasa, sangat mengagumkan. Tapi mereka tidak melakukan firman Tuhan dalam hidup mereka. Itu sia-sia. Di hadapan Tuhan itu nol besar, saudara. Ya, lebih baik saudara tahu sedikit firman Tuhan, tapi saudara lakukan dalam hidup, daripada saudara tahu seluruh firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, tapi tidak kau lakukan. Itu nol besar di mata Tuhan. Firman Allah ini harus dari darah dan daging kita. Harus kita mengerti
simpan dalam hati, lalu lakukan dalam hidup. Ya, sehingga firman Tuhan jadi darah dan daging. Ya, bukan sekedar hafalan, bukan sekedar kita tahu, tapi benar-benar kita lakukan dalam hidup, menjadi darah dan daging kita. Saudara, maaf, saya bukan menyombongkan diri, saya sudah bersaat teduh sejak 43 tahun yang lalu, ya sampai sekarang. Nah, saudara, saya punya kebiasaan membaca Alkitab itu dari Kejadian sampai Wahyu. Nanti setelah selesai, saya ulangi lagi, berkali-kali. Nah, ketika saya baru mulai bersaat teduh, saudara, mulai membaca firman Tuhan, itu banyak sekali, atau bukan banyak sekali, banyak ayat firman Tuhan yang tidak bisa saya kerjakan. Waktu saya baca, saya tahu ini saya belum bisa melakukan. Salah satu contohnya, Mazmur 73 ayat 25, yang berbunyi demikian. Siapakah gerangan ada padaku di surga selain engkau? Selain engkau, tidak ada yang kuingini di bumi. Saudara, waktu saya membaca ayat ini, saya berkata dengan jujur pada Tuhan, Tuhan, saya belum bisa lakukan ayat ini, Tuhan. Ini terlalu berat bagi saya. Saya masih punya banyak sekali keinginan di bumi ini. Saya ingin kaya, saya ingin terkenal, dikagumi orang dan sebagainya. Maaf Tuhan, saya belum bisa lakukan ini. Tapi saya mau Tuhan. Karena itu berikan saya kekuatan, berikan saya kemampuan untuk menjalankan firman-Mu ini. Ayat itu saya simpan. Ya. Tapi selalu tiap kali saya membaca Alkitab, saya terbaca lagi ayat tersebut, saya ngomong lagi. Dan luar biasa, saudara. Setelah sekian tahun saya mengulang-ulang membaca Alkitab, waktu saya sampai di ayat tersebut, saya berani berkata, Tuhan, sekarang aku sudah bisa melakukan firman-Mu ini. Dalam hidupku tidak ada lagi yang kurindukan di bumi ini selain Engkau. Hanya Engkau yang kurindukan di bumi dan di surga. Saudara, jadi seperti itu. Firman Tuhan harus kita hayati, kita hidupi. Ya, bukan hanya kita mengerti. Kalau belum mengerti, belum bisa menjalankan, minta pertolongan Tuhan. Simpan dulu, tapi minta, Tuhan, aku mau agar firman-Mu ini menjadi kenyataan. Ku jalani, ku hidupi dalam hidup ini. Saudara, jadi itu cara praktisnya, saudara ya. Bagaimana hidup untuk Tuhan. Ya. Sediakan waktu untuk bersaat teduh tiap hari, berdoa, memuji menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, atau dengar firman Tuhan, renungkan, simpan dalam hati, lalu lakukan dalam hidup. Ya. Kalau sudah seperti itu, makin lama, saudara, makin hidupmu ini makin untuk Tuhan. Ya, firman Tuhan jadi darah dan dagingmu. Ya, engkau akan karakter Kristus juga, buah roh itu akan muncul dalam hidupmu. Itu otomatis seperti itu, saudara. Ketika saudara dan saya melekat kepada Tuhan seperti ranting melekat pada pokok anggur, maka ranting itu cepat atau lambat pasti akan berbuah. Buah roh karakter seperti Kristus akan timbul dalam dirimu. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri, itu akan timbul dalam hidupmu. Sehingga hidup saudara dan saya memuliakan nama Tuhan. Dan kebenaran ketiga, saudara. Ayat 8 bagian B. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi bukan hanya kita hidup untuk Tuhan, tapi kalau kita mati, kita juga mati untuk Tuhan. Mengapa demikian? Saudara, karena firman Tuhan mengajarkan di dalam Mazmur 116 ayat 15, berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Saudara, kalau saudara dan saya hidup untuk Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, hidup memuliakan Tuhan dalam hidup ini, sementara kita masih bernafas, maka kita ini akan jadi milik kesayangan Tuhan. Dan kalau kita mati, kematian kita berharga di mata Tuhan. Saudara, kalau saudara membaca Alkitab dengan ilham Roh Kudus, saudara akan menemukan benang merah dari seluruh Alkitab, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Yaitu bahwa saudara dan saya diciptakan oleh Allah untuk menjadi serupa dan segambar dengan Dia. Serupa dan segambar dengan Kristus. Sehingga hidupmu akan memuliakan nama Tuhan. Dan pada akhir hidupmu,
surga nanti kita akan memerintah bersama Kristus untuk selama-lamanya. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, Tuhan berfirman, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas binatang melata, dan atas seluruh bumi. Dari semula, sebelum dunia diciptakan, sebelum kita ada, saudara, sebelum manusia diciptakan, Tuhan sudah merencanakan untuk menjadikan kita menjadi anak-anaknya yang serupa dan segambar dengan Dia, supaya pada akhirnya manusia akan berkuasa atas seluruh ciptaan Allah. Saat ini Alkitab mengajarkan kita masih sedikit lebih rendah daripada para malaikat, tapi kelak di dalam surga kita akan memerintah para malaikat. Kita akan memerintah bersama dengan Kristus Yesus di dalam kerajaan surga. Saudara, sehingga kalau kita sungguh-sungguh menjalani hidup ini, ya, seperti yang Tuhan kehendaki, kita sadar bahwa kita ini bukan milik kita lagi, diri kita sendiri, tapi milik Kristus. Dan kita menjalani hidup sebagai milik Kristus, biarpun belum sempurna. Ya, kalau saya ngomong begini, saya bukan mengatakan saya sudah sempurna, belum, saudara. Di dunia ini belum ada manusia yang sempurna. Selama kita masih hidup dalam darah dan daging, kita masih bisa jatuh dalam dosa. Ya, karena itu jangan ada seorang pun yang membanggakan diri seolah dia sudah sempurna, paling hebat dan sebagainya. Ada, saudara. Ya, kita belum sempurna, tapi kita sedang menuju kesempurnaan. Ya, kalau tadi kita bersaat teduh tiap hari dan kita melakukan firman Tuhan yang kita baca atau kita dengar dalam hidup kita sehari-hari, makin lama kita akan makin serupa dengan Kristus Yesus. Buah roh akan muncul dalam hidup kita, dan hidup kita akan makin lama makin memuliakan nama Tuhan. Sekalipun belum sempurna, karena itu hati-hati. Setiap pagi kalau saya bersaat teduh, saya selalu meriksa diri, saudara. Kalau ada kesalahan sedikit, sekecil apapun, mungkin dengan pikiran, perkataan, perbuatan, cepat saya bertobat minta ampun, saudara. Saya tidak mau itu sampai menjadi besar dan akhirnya menyeret saya dalam kegagalan. Saya cepat bertobat, tiap hari saya periksa diri. Kalau tidak ada apa-apa, puji Tuhan. Kita bersyukur tiap hari Tuhan sudah menuntun kita, menjaga kita, memelihara kita sepanjang hidup kita. Saudara, dan saya mau bersaksi, saya berani berkata karena saya sudah mengalami. Kalau saudara berjalan melakukan sesuai dengan kehendak Allah, saudara, hidup ini makin hari makin berbahagia. Hidup ini makin hari makin berbahagia. Saudara, saya tidak kaya, ya. Saya berkecukupan, tapi saya tidak kaya. Saya tidak punya harta yang banyak, saudara. Ya, sekalipun saya bisa kalau saya mau, tapi saya tidak lakukan itu karena tujuan hidup saya bukan mengejar kekayaan, bukan mengejar ketenaran atau apapun juga, tapi untuk melakukan kehendak Tuhan, karena saya adalah milik Dia. Tapi saudara, semakin lama kita berjalan dengan Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin intim dengan Tuhan, itu rasa sukacita dan damai sejahtera ini luar biasa, saudara. Ya, saya tidak mau menukar apa yang sudah Tuhan berikan pada saya sampai dengan saat ini dengan harta, dengan apapun juga saya nggak mau, saudara. Ya, apa yang saya miliki ini terlalu berharga. Ya, kebahagiaan hidup bersama dengan Tuhan, ya, itu luar biasa, sangat-sangat indah. Dan saudara, saya tahu sesudah hidup ini, ketika Tuhan memanggil saya pulang atau kita rapture bersama-sama, kalau Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya menjemput gerejanya yang kudus, saya dan saudara yang sudah menjalankan kebenaran firman Tuhan ini hidup sebagai milik Allah, maka saudara dan saya akan berbahagia untuk selama-lamanya di dalam kerajaan surga yang kekal mulia selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Silakan Bu. Ya. Baik, puji nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak Pendeta Yongki yang hari ini sudah menyampaikan isi hati Tuhan, rema firman Tuhan. Saudara, kita tentunya sangat diberkati. Seberapa kita yang diberkati oleh firman Tuhan, kasih jempol saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Baik, Pak Pendeta Yongki, bolehkah kami ajak sharing sebentar, Pak? Karena biasa selesai firman mereka suka ada yang mau bertanya. Wow, luar biasa jempolnya. Yes. Boleh Pak Pendeta Yongki? Bisa ya, Pak? Ya, silakan. Oh, baik. Puji Tuhan.
Ya, silakan saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini, rema yang luar biasa, Roma 14 ayat 8. Hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Kristus di dalam kita, dan jelas sekali dikatakan bahwa hidup kita itu milik Tuhan. Dan hidup untuk Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Kita mati dalam Tuhan, kita serupa, segambar dengan Tuhan, dan kita tahu bahwa apa yang kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Amin. Haleluya. Saya senang sekali dengan Mazmur 73 ayat 25, Pak. Itu sangat luar biasa ya, kalau bisa kita renungkan bahwa kita tidak menginginkan apapun lagi. Ya, nothing wanting. Jadi sudah tidak ada sesuatu yang kita inginkan di dunia ini, hanya Tuhan. Wow, luar biasa, Pak. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan, waktunya masih ada. Kita bisa sharing dengan Pak Pendeta Yongki. Mungkin saudara mau bertanya sesuatu tentang firman ini, atau mau sharing atau mau meneguhkan, silakan. Haleluya. Ibu Eni Bos, puji Tuhan. Sehat Ibu, haleluya. Silakan yang mau sharing, silakan. Haleluya, Ibu Yudi. Yang lain dulu, yang lain. Puji Tuhan, haleluya. Baik, Pak Pendeta Rudi, kelihatannya udah buka suaranya. Ya, Silakan, Pak salam Pendeta salam. Rudi. Ya, silakan Pak. Salam salam, terima kasih Bapak Gembala. Sangat Amin. diberkati. Jadi kita tahu sedikit mengenai tadi sudah disebutkan 1 Korintus 6 ayat 20 bahwa tubuh kita ini digunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi tadi sudah dijelaskan kita harus merenungkan Taurat Tuhan, jadi pelaku firman Tuhan, di dalam ada hubungan dengan Tuhan. Cuma ini satu pertanyaan, bagaimana pada waktu kita mengambil decision, mengambil keputusan dalam rangka misalnya kita masuk, kita kan bekerja juga dalam dunia ini yang masih sekuler, yang bekerja dari pagi sampai malam, jadi dia kurang lebih begitu banyak waktunya dia kerjakan untuk dunia ini karena dia harus bekerja. Sedangkan tadi dijelaskan bahwa tubuh kita harus digunakan untuk memuliakan Tuhan. Jadi antara lain misalnya mengambil keputusan. Pada waktu mengambil keputusan dalam persoalan sekuler, misalnya bisnis dan sebagainya, maka bagaimana kita sebelum ambil keputusan, apa yang kita harus lakukan? Apakah kita harus berdoa dan minta tanda dan sebagainya? Saya kira ini perlu penjelasan. Pada waktu mengambil keputusan, decision untuk melakukan pekerjaan sekuler. Baik. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rudi. Ya, silakan ditanggapi Pak Yongki. Haleluya. Pertanyaan yang bagus sekali. Dan itu saya sendiri dulu orang sekuler, Pak ya. Jadi dulu saya bekerja di perusahaan sampai saya mengundurkan diri dan menjadi pendeta sepenuh waktu. Jadi saya mengerti betul apa yang Bapak katakan. Saya pun dulu bergumul seperti itu, tapi begini Pak, kalau kita sudah menghidupi firman Tuhan ini, maka firman Tuhan itu menjadi darah dan daging kita. Sehingga bukan berarti begini Pak, tiap kali kita mau makan, kita tanya Tuhan dulu, Tuhan hari ini kita mau makan apa, mau pakai pakaian apa, baju apa, dan bukan begitu saudara. Ya, kita hidup aja biasa gitu. Ya. Tapi ketika kita menghadapi hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, nah di situ kita mengambil sikap. Ya saya berikan contoh saudara, dulu waktu saya masih bekerja di sekuler, saya ini direktur teknik saudara di suatu perusahaan. Dan suatu ketika bos saya, presiden direktur saya memanggil saya untuk menyuruh saya melakukan suatu pekerjaan. Saya bisa saudara lakukan itu, dan saya pernah lakukan sebelumnya. Tapi ketika saya makin bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan, saya tahu itu berdosa dan saya tidak mau melakukan, saudara. Kok saya sangat marah. Ya, dia laporkan saya kepada bos saya yang
tertinggi, jadi presiden komisaris. Jadi perusahaan kami itu adalah holding company, saudara. Satu perusahaan dengan banyak anak perusahaan. Nah, presiden komisarisnya pemilik seluruh anak perusahaan, saudara. Saya dilaporkan pada bos besar saya. Jadi pada hari yang ditentukan saya menghadap beliau, lalu beliau berkata, presiden komisaris saya, Yongki, kerjakan ini. Saya jawab, maaf Pak, saya tidak bisa. Wah, saya tidak pernah lupa, saudara. Bos besar saya sangat marah, dia menggebrak meja, saudara. Yongki sambil berteriak, ini bukan gereja, ini perusahaan. Perusahaan lain juga lakukan seperti yang kita lakukan. Kenapa kamu tidak mau? Saya hanya diam saja, saya menundukkan kepala, saudara, sambil berdoa dalam hati, Tuhan, kalau saya harus dipecat, saya mau Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Padahal mencari pekerjaan sulit, saudara, apalagi pada jabatan yang tinggi, itu lebih sulit lagi, saudara. Tapi saya berdoa dalam hati, Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Akhirnya saya tidak jadi dipecat, saudara, karena saya memang tidak pernah mencuri, korupsi, dan lain-lain, bahkan menguntungkan perusahaan. Hanya saya tidak mau melakukan perintah itu, karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jadi saya, apalagi itu kriminal, saudara. Ya kalau saya lakukan itu kriminal, saya tolak, saudara. Dengan risiko saya dipecat. Tapi karena saya tadi tidak pernah lakukan mencuri atau korupsi atau apa di perusahaan, jadi akhirnya saya tidak dipecat, tapi pangkat saya tidak naik-naik, saudara. Bertahun-tahun saya tetap direktur teknik. Tapi saya pernah doa sama Tuhan, Tuhan, saya ingin, kalau saya nanti menjadi pendeta full timer, saya ingin mempersembahkan karir saya kepadamu. Dan Tuhan dengar doa saya, saudara. 1 tahun sebelum saya mengundurkan diri untuk menjadi pendeta full timer, saya diangkat jadi direktur penuh, memegang 1 anak perusahaan. Tapi setelah itu saya mengundurkan diri, saudara. Jadi ikut firman Tuhan, jangan ngawur juga, saudara ya. Sedikit-sedikit kayak orang fanatik sekali, enggak mau begini, jangan, saudara ya, jangan menunjukkan gaya-gaya sok suci dan sebagainya, jangan ya. Itu dibenci orang. Tapi pada kebenaran-kebenaran yang memang hakiki, saudara, ya kita harus pertahankan, biarpun itu dengan risiko jabatan kita, pekerjaan kita, atau apapun juga. Ya saya ngomong gini, saya sudah ngalami, saudara ya. Jadi bukan teori, tapi orang berbeda-beda, saudara ya. Tapi tadi, jangan terus dalam hidup ini jangan bersikap kita ini seorang yang sok suci, kita yang paling hebat, paling jangan, saudara. Biasa-biasa saja, tapi pada hal-hal yang prinsipil, ya kita ya harus ambil risiko, saudara. Ya kalau kita diperintahkan untuk berbuat dosa, ya kita tidak mau, saudara. Ya dengan risiko apapun juga, gitu. Ya kira-kira saya harap bisa menjawab pertanyaan Bapak tadi. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Yongki. Ini dilema ya Pak sebagai anak Tuhan. Apalagi yang sudah bekerja di kantor dengan jabatan yang penting, tentunya kalau presidennya minta melakukan sesuatu untuk entertain customer mungkin ya, klien, dan tempatnya itu ya jelas tidak baik begitu. Nah ini memang agak repot ini, mesti betul-betul kuat kuasa Roh Kudusnya ya Pak. Kalau misalnya nih Pak, seperti kita ini kan anak Tuhan di perusahaannya, nganter doang Pak, nganter doang itu. Gimana itu Pak ya? Kadang-kadang disuruh antar, tolong antar ke tempat hiburan ini begitu ya. Sebagai marketing kadang-kadang wah kita nggak lakukan salah. Ini tamu terhormat gitu ya. Itu gimana tuh Pak Pendeta? Kita harus betul-betul taat gitu ya. Silakan Pak. Saya sudah beberapa kali ngalamin yang Ibu Eri ngomong. Ya disuruh nganter, ya udah kita. Tapi waktu itu saya juga belum terlalu mendalam juga. Saya antar tapi saya tunggu di luar aja gitu. Karena itu perintah. Tapi yang saya maksud tadi yang sampai saya mau dipecat itu bukan itu, Bu. Itu satu perintah, saya disuruh mengatur ya suatu yang kriminal. Kalau itu tadi kan Ya. bukan kriminal ya. Itu lebih ke moral ya. Ya. Seperti tadi saya nganter karena memang diperintah, saya suruh nganter tapi saya tidak nemenin beliau di dalam, saya tunggu di luar gitu. Ya memang ini, tapi yang tadi saya cerita tadi yang mau dipecat bukan yang itu kan bukan kriminal ya, moral. Tapi kalau yang saya cerita ini kriminal, kalau saya jalankan itu betul-betul ya kemungkinan ketahuan kecil sekali ya, karena perusahaan lain juga lakukan seperti yang kita lakukan gitu.
Ya, tapi kita kan anak Tuhan, kita nggak bisa lakukan seperti itu. Ya, saya tahu itu berdosa, berarti saya tolak gitu. Iya, betul. Puji Tuhan ya, Pak. Memang sulit hidup. Kita hidup di dunia yang sudah rusak ya, dengan cara-cara yang sudah rusak. Jadi tidak mudah. Ngomong sih gampang ya, tapi menjalankan itu tidak mudah. Ya, betul. Ya, puji Tuhan. Jadi harus benar-benar penuh firman, penuh Roh Kudus ya Pak Pendeta ya. Haleluya, harus betul-betul berani mengatakan tidak dengan dosa. Ya seperti kasus yang viral saat ini, ya kita sudah ikutin berbulan-bulan, ya itu anak Tuhan ya. Anak Tuhan diperintahkan untuk melakukan hal yang tidak baik, kriminal. Ya, tidak bisa melawan ya, akhirnya dilakukan juga. Itu bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Ya, tadi yang saya katakan, sebetulnya kalau itu sudah jelas-jelas kriminal, bukan lagi hanya sekedar ini, itu kita tolak, bukan dengan gaya yang ini ya. Kita tolak benar. Tapi tadi ya, pengalaman saya, ketika kita bekerja sungguh-sungguh di suatu perusahaan, sekalipun kita nolak, kita nggak langsung dipecat. Kalau kita ini nakal, maksudnya berbuat korupsi, segala macam, itu kalau saya nolak gitu pasti langsung dipecat gitu. Tapi karena saya nggak pernah merugikan perusahaan, kita kerja dengan jujur, dengan sungguh-sungguh. Jadi bos saya juga tahu orang ini menolak karena dia anak Tuhan, orang Kristen, bukan karena tidak mau melakukan perintah atasan gitu. Jadi dia mikir-mikir juga mau mecat saya, pikir-pikir. Coba tadi pangkat saya mungkin 3-4 tahun tetap loh, nggak pernah naik gitu. Teman-teman saya sudah naik semua ya, tapi saya tetap aja. Tapi nggak apa-apa. Tapi Tuhan tadi, saya bilang Tuhan, sebelum saya jadi full timer, saya ingin persembahkan karir saya padamu. Tuhan dengar, benar-benar Tuhan dengar. Saya diangkat sampai direktur penuh, baru saya mengundurkan diri ya. Puji Tuhan, haleluya. Wow, tetap Tuhan memberikan kesuksesan ya Pak. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara silakan yang mau lanjutkan, masih ada waktu 5 menit lagi saudara. Haleluya. Ya, silakan yang mau bertanya atau mau menanggapi. Ya, Ibu Yudi atau Ibu Emi tadi ada ngechat. Silakan Bu. Sangat memberkati firman Tuhannya. Haleluya, amin. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu Emi Bos. Wow, tambah sehat ya. Haleluya. Ya, shalom Pak Yongki Amin. dan semuanya. Memang puji Tuhan, kita ikut Tuhan itu memang nggak bisa kompromi. Ikut Tuhan itu kita dituntut untuk percaya 100%-nya. Walaupun yang kadang-kadang kita menghadapi suatu permasalahan yang aku harus melakukan tindakan ini. Tapi Tuhan bilang kita tetap harus percaya. Jadi ikut Tuhan itu ngeri-ngeri sedap juga gitu. Namanya sesuatu yang kita percaya tapi kita nggak kelihatan. Terus kadang-kadang kita orang sekuler gitu kan, kita merasakan saya biasa dengan tindakan seperti ini. Memang harus seperti ini caranya. Kecerdikan kita harus kita pakai dan lain sebagainya. Tapi satu sisi kalau kita ikut Tuhan, kita dituntut untuk percaya. Kita tidak boleh kompromi seperti yang Bapak katakan tadi. Jadi kalau untuk pilih percaya ya itu. Ya siap-siap dipecat aja. Tapi pada akhirnya kan Tuhan membela, tidak dipecat juga toh. Nah, ketika kita ikut kita membela kebenaran firman Tuhan yang mau kita pertahankan dalam prinsip hidup kita, pasti Tuhan bela. Saya udah berkali-kali menghadapi situasi seperti itu. Dan sampai pada akhirnya saya memang meninggalkan dunia sekuler saya juga, karena buat saya itu di dunia sekuler itu banyak kelicikan ya, karena ujung-ujungnya kan duit Pak. Jadi saya rasa ikut Tuhan lebih tenang lah. Makan nggak makan, ikut Tuhan pasti ada makan. Kalau kita ikut sekuler, makan nggak makan, kalau nggak ada duit pasti nggak makan. Tapi kalau kita ikut Tuhan, pasti Tuhan tidak tinggalkan. Karena kita punya iman. Iman kita itu yang diperhitungkan Tuhan. Itu aja Pak. Mungkin saya tambahkan, Silakan Pak. Yesus berfirman, bila kau mau mengikut aku, engkau harus memikul salibmu, menyangkal dirimu, mengikut aku setiap hari. Ya, menyangkal diri, saudara. Jadi memang ada penyangkalan diri, saudara. Ikut Tuhan bukan enak-enak aja, saudara ya. Dengan itu sulit, saudara. Kalau saudara tidak benar-benar melakukan firman Tuhan dalam hidup saudara, ya makin hari makin menempel, makin melekat,
sulit, saudara. Tidak mudah untuk mengikut Tuhan. Ya, itu sulit. Ya, saya sudah alami sulit, saudara. Tapi ketika saudara makin dekat dengan Tuhan, makin intim dengan Tuhan, seperti saya katakan, rasa bahagia ini makin besar, saudara. Ya, saya tidak mau menukar apa yang sudah Tuhan berikan pada saya dalam hidup ini dengan apapun juga di dunia ini, saudara. Ya, seperti Paulus berkata, yang dulu kita anggap keuntungan, itu sekarang kita anggap sampah. Ya. Maaf, saudara, mungkin seperti itu, memang nyatanya seperti itu. Jadi pengenalan akan Tuhan itu jauh lebih besar, lebih indah daripada apapun juga di dunia ini. Amin. Pak, amin. Amin. Haleluya. Saya ingat satu ayat, Pak. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Haleluya. Dirawat Tuhan. Luar biasa firman Tuhan hari ini. Ya, baik saudara. Saya rasa sudah cukup ya. Kita akan on time. Kita akan masuk dalam doa syafaat. Terima kasih sekali lagi buat Pak Pendeta Yongki Wijoyo yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Banyak rema firman Tuhan yang boleh kita dapat. Ayat-ayatnya banyak sekali, saudara. Saudara sudah catat. Baik, kita akan renungkan kembali. Puji nama Tuhan. Mari kita berdoa buat Bapak Pendeta Yongki, kemudian Ibu Linawati. Ya, ini ada dari Pak Sastra ya. Oke, itu ada di chat room. Puji nama Tuhan. Saudara, Ibu Linawati akan mengawal kita dalam doa syafaat, kemudian Bapak Pendeta Nathanael akan tutup dengan doa berkat. Mari saudara, kita satukan hati kita, angkat tangan kita kepada Tuhan, dan kita arahkan kepada Bapak Pendeta Yongki. Bapak, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki Wijoyo, sudah Engkau utus di doa pagi Anastasis ini Tuhan, untuk memberitakan kebenaran, untuk memberikan kekuatan iman kepada kami, bahwa sesungguhnya kami hidup ini karena Engkau Tuhan. Kami boleh hidup, kami boleh mati, sekalipun kami mati, kami dalam Kristus Bapa. Karena kami tahu hidup kami bukan milik kami lagi Bapa. Tubuh kami adalah rumah bait Allah, bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus yang kami terima di dalam Kristus Yesus. Dan kami mau katakan Tuhan, jikalau memang Engkau menguatkan kami terus-menerus membaharui cara pikir kami, keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup kami Tuhan. Supaya kami boleh mengatakan, berani mengatakan, bahwa tidak ada lagi yang kami ingini di bumi ini selain Engkau. Tidak ada lagi selain Engkau di surga yang menjadi milik kami. Bapak, kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki Tuhan, sebagai gembala Tuhan di Rayon 9 Tuhan, dan juga hamba-Mu sebagai pengelola daripada rumah doa Salomo Tuhan di Depok. Engkau urapi hamba-Mu ini Tuhan, saat ini boleh menjadi hamba-Mu sepenuh waktu Tuhan. Urapi dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Berikan dan kuatkan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Sertai pelayanan hamba-Mu ini dengan tanda-tanda mukjizat yang menjadi kelepasan, kesembuhan, dan kelegaan terjadi karena kuasa Roh Kudus yang menyertai hamba-Mu ini. Berkati di dalam pekerjaannya Tuhan, berkati di dalam rumah tangganya, di dalam pelayanannya. Karya Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat terjadi di dalam hidup hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kesehatan, kekuatan Tuhan Engkau berikan kepada hamba-Mu ini Tuhan, untuk melakukan tugas-Mu, menyempurnakan terus rencana Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu ini Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk rumah doa Salomo di Depok juga Tuhan. Engkau pakai Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Banyak jiwa-jiwa yang boleh dipulihkan di tempat itu Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang gundah gulana, letih lesu Tuhan, datang ke hadirat-Mu. Tempat itu menjadi tempat yang sangat diberkati Bapa. Menjadi tempat kemuliaan Tuhan, di mana hadirat Tuhan penuh di rumah doa Salomo ini Bapa. Berkati seluruh kebutuhan daripada rumah doa ini Tuhan. Engkau yang mengambil alih Tuhan, dan Engkau yang mencukupkannya menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, urapi hamba-Mu Bapak Pendeta Yongki, dan berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, kami berdoa untuk Pak Pendeta Nathanael, Ibu Lydia Tuhan, dan Bapak Pendeta Rudi Pitoy, Bapak Pendeta Gunawan Hondala, Bapak Pendeta Pasana Sofi Hulu, Bapak Pendeta Tijabat
dari Nias, Pendeta Priscilla, Pendeta Ben Hendrawan dari Surabaya, dan Pendeta Yohanes dari Surabaya. Bapak Sastra Buana, Wenisti Ruwinca, Bapak Hokirta dari Kanada, Bapak Kurniawan, dan juga Bapak David Lesmana Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini, Ibu Judisari Sitongkul, Ibu Lianti Tuhan, Ibu Emma, Ibu Emi Bos Tuhan, Engkau pulihkan dari hari ke hari, kesembuhan terjadi dengan sempurna. Ibu Siska, Esther, Ivon, Ibu Lianti Tuhan, Ibu Linda Angel Tuhan, Ibu Yulianti, Ibu Riana Sukma, Elizabeth juga Tuhan, dan Oma Flores Tuhan, urapi kita suaranya kembali menjadi normal, boleh memuji dan menyembah Tuhan. Dan juga Ibu Linawati, Engkau urapi untuk menyampaikan pesan doa syafaat kami Tuhan, taruhkan pokok-pokok doa di dalam hati anakmu ini Tuhan. Dan juga anak-anak muda di tempat ini, Patrick, Leton, Brata, Natalia, Mika, Kristi, Jesse, Mika, Hadi. Anak-anakmu yang bekerja, jadikan mereka terang dan geram. Mereka yang sedang mencari kerjaan, Tuhan buka jalan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua partisipan di tempat ini Tuhan, 39 partisipan ada di dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Semua masalah kami sudah selesai, dan biarkan firman Tuhan yang boleh kami terus dengar setiap pagi menjadi kekuatan bagi iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Ibu Linawati.